A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Fun TV. Kali ini kita akan belajar bersama tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam, dimana sebelumnya kita telah membahas kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, serta Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Hud alaihissalam. Untuk Nabi Saleh alaihissalam sendiri merupakan adalah seorang nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihissalam sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa hidupnya Nabi Saleh alaihissalam menetap di wilayah Arabia Utara, lebih tepatnya di Al-Hijr. Adapun kaum Samud, mereka tinggal di tempatnya namanya Madain. Dia terletak di antara kota Madinah sama Tabuk, di dalam kerajaan Arab Saudi yang ditutup oleh pagar. Dan tidak ada orang yang bisa masuk ke sana karena tempatnya dilarang, karena tempatnya diturunkan azab. Jadi orang tidak boleh masuk ke daerah kawasan kaum Samud tersebut. Nabi Saleh alaihissalam selama berada di Al-Hijr adalah salah satu orang yang disegani dan didukung oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud sendiri. Kaum Samud sangat pandai memahat batu, terutama batu gunung. Ini karena daerah Hadramaut, tempat tinggal kaum Samud, adalah pegunungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk memberikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud adalah kaum yang mayoritas penduduknya memiliki banyak keterampilan seperti pertanian, peternakan, dan arsitektur. Namun keahlian itu membuat kaum Samud sombong dan selalu memandang rendah kaum-kaum lain di sekitar daerah mereka. Mereka mengukir bukit-bukit batu yang sering dijumpai di Al-Hijr untuk dibentuk menjadi bangunan-bangunan yang indah dan megah. Sementara itu mereka membangun istana di bumi yang datar. Gundukan yang diukir oleh kaum Samud membentuk rumah tempat mereka tinggal dan memiliki gaya yang berbeda dari gaya Romawi maupun gaya Yunani kuno. Pada masa itu kaum Samud dikenal menyembah berhala sesuai dengan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Pada awalnya kaum Samud menghormati Nabi Saleh alaihissalam karena mereka menaruh harapan kepada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Mereka mulai menentang Nabi Saleh alaihissalam karena Nabi Saleh alaihissalam meminta untuk meninggalkan kemusyrikan tersebut yang telah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu menjalankan perbuatan asusila seperti zina, mabuk-mabukan, dan gaya hidup kaum Samud menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam menyeru untuk bertakwa. Nabi Saleh alaihissalam bersabda, "Wahai umatku, sembahlah Allah. Kamu tidak memiliki Tuhan selain Dia. Dia menciptakan kamu dari tanah bumi dan memakmurkan kamu di dalamnya. Maka mintalah ampunannya, lalu kembalilah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya." Surat Hud ayat 61. Setelah kaum Samud mendengar seruan yang dilakukan oleh Nabi Saleh alaihissalam berulang-ulang, orang-orang kaum Samud mulai marah dan menjawab, "Wahai Saleh, mengapa engkau adalah salah satu dari kami yang kami harapkan? Apakah Anda melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Kami curiga dan waspada terhadap agama yang kamu minta tolong." Surat Hud ayat 62. Ketika Nabi Saleh alaihissalam mulai menyuruh kaum Samud dari ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Samud mulai terpecah menjadi dua kelompok yang berseberangan. Kelompok pertama adalah Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas yang mengikuti Nabi Saleh alaihissalam. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh kaum Samud. Kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihissalam dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabab bin Sar bin Julmas. Zu'ab dan Rabab bahkan menghalangi jalannya ketika Nabi Saleh alaihissalam ingin mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya.
Sekelompok penentang yang dipimpin oleh Subab dan Rabab mengklaim bahwa Nabi Saleh alaihissalam menjadi sasaran sihir. Mereka tidak menerima ajaran Nabi Saleh alaihissalam. Para mufasir menjelaskan bahwa sebagai bukti kenabian Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud menantangnya untuk mengeluarkan seekor unta bunting berumur 10 bulan dari sebuah batu besar yang mereka pajang. Nabi Saleh alaihissalam menyetujuinya permintaan kaum Samud dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, seekor unta dengan ciri-ciri yang persis sama disebutkan oleh orang kaum Samud muncul dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihissalam. Unta ini dikenal sebagai unta betina Allah, sehingga mereka terkejut. Terjadinya mukjizat ini mengubah sebagian pandangan kaum Samud yang menyaksikannya. Sebagian yang menjadi pengikut Nabi Saleh alaihissalam dan sebagian lagi masih menentang Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Nabi Saleh alaihissalam berpesan kepada umatnya untuk tidak menyakiti unta Allah. Nabi Saleh alaihissalam bahkan memperbolehkan umatnya bergantian memerah susu dan mengonsumsi susu unta tersebut. Tapi itu tidak serta-merta membuat mereka berterima kasih dan menghargai. Musuh Nabi Saleh alaihissalam bahkan tidak menyukai kehadiran unta tersebut karena diyakini banyak meminum air dari sumber mata air tersebut. Dengan jawaban tersebut, sekelompok kecil pengikut kaum Samud memang menerima ajaran Nabi Saleh alaihissalam. Namun mayoritas orang kaya dan petingginya tetap menolak. Mereka menganggap perkataan Nabi Saleh itu omong kosong. Kaum Samud menentang Nabi Saleh alaihissalam kesal karena banyak hewannya yang kehabisan air. Mereka mengira keberadaan unta hanya menambah beban mereka karena menggunakan mata air. Mereka langsung memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta tersebut. Di antara mereka yang berniat membunuh unta Allah ada dua wanita yang menjadi penghasut rencana tersebut. Kedua wanita ini adalah Saduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Hunaim bin Miljas. Unaizah adalah istri Zubab, salah seorang pemimpin kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam. Unais dan Zubab memiliki 4 putri dan membuat kesepakatan dengan Qudar bin Salif untuk memilih salah satu anak mereka jika mereka berhasil membunuh seekor unta. Suduk melakukan hal yang sama dan menawarkan Mizrah bin Mahraj bin Mahya jika Mizrah bisa membunuh unta tersebut. Qudar dan Mizrah tertarik dengan tawaran kedua wanita itu dan memutuskan untuk menyembelih unta tersebut dengan mengajak 7 pemuda lainnya. Mereka menyaksikan unta tersebut minum air di mata air tersebut, lalu dengan cepat menembak betis unta sambil menusuk perut unta dengan pedangnya. Inilah bagaimana unta Allah dibunuh. Kejadian ini yang dikaitkan dengan Nabi Saleh alaihissalam. Dan ketika Nabi Saleh alaihissalam mendengar terbunuhnya unta tersebut, beliau sangat sedih dan mengetahui bahwa kelompok oposisinya yang telah membunuh unta Allah tersebut. Nabi Saleh alaihissalam segera mengingatkan para pembunuh unta untuk segera bertobat dari hukuman yang akan menyakitkan yang akan datang. Oleh karena itu, Nabi Saleh alaihissalam pun berpesan agar mereka bergembira selama 3 hari sebelum datangnya penghakiman tersebut. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 65, maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Salih berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Surat Hud ayat 65. Sebelum hari hukuman Allah, Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya sudah meninggalkan daerah itu. Setelah mendengar ancaman Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud membuat rencana untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Namun pada hari pertama sebelum mereka melakukannya, para pembunuh unta dan orang-orang kaum Samud yang tidak patuh, wajah mereka sudah mulai menguning. Di hari kedua wajah mereka sudah memerah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Menurut Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan dahsyat, menimpa orang-orang yang tidak taat di kaum Samud tersebut. Hukuman yang mereka terima adalah suara nyaring dari surga dan gempa bumi yang maha dahsyat.
para pembunuh unta dan kelompok Nabi Saleh alaihissalam tewas terkapar di rumahnya. Dikatakan bahwa tidak ada kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam yang selamat kecuali Kalbah binti As-Sal. Kalbah adalah seorang budak yang melarikan diri ke desa Arab selama hukuman dan memberitahu orang-orang tentang hukuman tersebut. Salah satu penduduk desa memberikan Kalbah minuman, namun setelah diminum Kalbah langsung meninggal dunia. Inilah azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala selamat dari peristiwa itu. Dan meskipun Al-Quran tidak menceritakan apa-apa tentang kehidupan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya setelah peristiwa kaum Samud, ada sumber yang mengatakan bahwa mereka pindah ke daerah Ramlah di wilayah Palestina. Demikianlah kisah Nabi Saleh alaihissalam. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Subhanallah wa ta'ala, itulah kisah dari Nabi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.